akan melihat Martopo. Betapa aku dapat mencintai dan mengampunimu. Cintaku bisa mati bila aku pun telah mati. Dan tidakkah kau baik dan setia? Aku telah pemalu. Aku adalah istri yang mengurung diriku sendiri dan akan tetap tinggal setia sampai mati. Dan kau tak punya malu, monyet yang tercinta. Kau selalu mengajakku bertengkar dan meninggalkan aku berminggu-minggu lamanya. Itu janji saya terhadap Mas Martopo, suamiku yang telah meninggal. Tepat 7 bulan kemeninggalan Mas Martopo, hidup ini tak ada harganya lagi bagi saya. Suamiku berbaring di kuburnya, dan aku pun telah sama, mengubur diri di 4 dinding ini. Kami telah sama-sama mati. Ya Mas, kami telah sama-sama mati. Ketika itu saya sedang meratapi foto Mas Martopo. Tepat seperti tadi. Tubuhnya yang besar dan gagah. Mata yang besar dan kumis yang tebal. Alangkah gayanya bila ia menarik kekang-kekang kuda dengan tangan-tangan yang perkasa. Tapi ia telah meninggal. Saya tak menyangka bahwa ia akan meninggal secepat itu. Ketika itu Pak Darmo masuk ke ruang tamu. Ia memperhatikan saya dan tak segan untuk menasihati saya ketika itu. Begini katanya. Nyonya, sudahlah. Istri saya pun meninggal beberapa tahun yang lalu. Tentu saya berduka cita untuknya. 1 bulan penuh saya melelehkan air mata. Nyonya, apakah seseorang harus berkabung selama-lamanya? Itu sudah lebih dari cukup untuk suami Nyonya terima. Lebih dari cukup Nyonya, sungguh. Sudah, Nyonya harus menjalani hidup. Terus Nyonya harus ceria, tak boleh seperti ini. Banyak lelaki yang menunggu Nyonya. Sungguh. Itu kata Pak Darmo. Ya, saya semakin sedih mendengar Pak Darmo menceritakan tentang istrinya yang meninggal terlebih dahulu. Ini bukan lagi rahasia bagi Pak Darmo bahwa suamiku yang sering tidak adil terhadap saya, kejam dan tidak setia. Saya ketika itu sangat sedih. Saya suruh Pak Darmo pergi dan memberi makan si Tobi 2 kali lipat hari itu. Ya, kuda kesayangan suami. Ketika Pak Darmo pergi ke pintu kiri, tiba-tiba bel berbunyi. Tubuh saya gemetar tak karuan. Lalu Pak Darmo langsung memeriksanya. Dengan gugup saya katakan, "Siapa itu?"
Saya tak mau menerima tamu. Ya, lalu Pak Darmo berlari kepada saya. Dengan gugup pula ia berkata bahwa ada seorang tamu yang ingin bertemu. Memaksa bertemu dengan saya. Kalian harus tahu, ketika itu tamunya datang, kayaknya sungguh tidak sopan. Dengan kasar ia masuk ke rumah saya. Begini. Dasar orang goblok kau ini. Kau terlalu banyak omong itu. Dasar kau keledai ini. Oh nyonya. Ya, ketika itu ia tidak mengetahui bahwa di situ ada saya. Ia berkata kasar. Tiba-tiba saja ia menjadi sopan, meminta maaf dan memperkenalkan dirinya. Tuan Baitul Bilal, mayor laskar rakyat di zaman revolusi. Saya tak peduli. Saya tegakkan tubuh saya. Ya, dengan singkat saya menjawab tanpa melihatnya. Tuan mau apa? Ternyata Tuan Baitul Bilal itu menagih hutang. 12.000 rupiah jumlahnya. Ya Tuan, bila suami saya berhutang kepada Tuan, tentu saya akan membayarnya. Tapi sayang, hari ini uangnya tidak ada pada saya. Besok pagi bendahara saya akan pulang dari kota. Dan saya akan membela kepadanya. Bayarlah uang Tuan Baitul Bilal. Ya, sepantasnya Tuan terima. Tapi maaf, hari ini saya tidak bisa menepati semua permintaan Tuan. Lebih daripada itu, tepat 7 bulan kematian Mas Martopo, saya tak bernafsu membicarakan tentang uang. Kalian tahu, itu kata-kata saya terhadapnya. Tapi ia tak mau menunggu sampai besok lusa. Tuan Baitul Bilal itu malah berkata kasar. Oh nyonya, saya kemari tidak ingin bertemu dengan bendahara nyonya. Saya kemari ingin bertemu dengan nyonya sungguh saya tak peduli dengan bendahara itu. Yang saya pedulikan hanyalah nyonya. Ya, uang dari nyonya demi setan nyonya. Saya tak peduli dengan bendahara itu. Menyebalkan. Sungguh geram saya. Saya tinggalkan saja ia sendiri di ruang tamu agar ia merasa malu dan cepat-cepat pergi. Ya, tapi ternyata Tuan Baitul Bilal itu tak punya malu. Dengan terpaksa saya harus kembali lagi ke ruang tamu. Berhadapan dengan Tuan Baitul Bilal. Saya katakan kepadanya, Tuan, selama hidup saya sepi ini, saya tak bisa mendengar suara manusia. Dan saya tak tahan mendengar orang bicara keras-keras di rumah saya. Maka hendaknya Tuan, agar tidak mengganggu kedamaian saya. Tapi menyebalkannya ia, lagi-lagi ia menagih hutang. Menagih hutang kepada saya. Ya, maka bayarlah uang saya nyonya. Saya akan pergi. Bayar hutangnya. Bayar nyonya, bayar. Ya Tuan, saya akan membayarnya. Tentu. Bukannya tadi telah saya jelaskan dengan baik, jelas, dan penuh bahagia Tuan. Dalam bahasa Indonesia. Bahwa saya tak memiliki uang kontan. Tunggulah hingga besok lusa Tuan. Oh nyonya, saya pun merasa bahagia, terhormat, bisa bicara kepada nyonya dengan bahasa Indonesia bahwa saya tidak membutuhkan uangnya besok lusa. Tapi hari ini nyonya, hari ini.
Dengan menyebalkan ia bicara seperti itu. Wajahnya sungguh tak ada bandingannya dengan suami saya, Martopo. Sungguh, kalian harus tahu, bila ketika itu saya memiliki uang kontan, sudah saya bayar 12.000, sungguh kecil. Tapi ketika itu saya uangnya tidak ada. Sungguh, ia malah mengancam kepada saya bahwa ia akan tinggal di rumah saya hingga saya membayarnya. Sungguh tidak sopan. Saya katakan kepadanya bahwa ia tidak tahu cara memperlakukan seorang wanita. Ya, ketika saya bertanya seperti itu, Tuan tahu tidak cara memperlakukan seorang wanita? Ia langsung berlutut kepada saya. Memakai bahasa Inggris, dia berkata ini dan itu. Sungguh aneh. Tidak lucu, biadab itu namanya. Hingga saya tidak bisa apa-apa ketika itu mendengarkan ia mengoceh ini dan itu. Hingga menyinggung tentang cinta. Tentang cinta. Tuan Baitul Bilal itu menyinggung tentang cinta. Lalu saya bertanya kepadanya. Tentu, Tuan. Tentu. Lalu, menurut Tuan siapa yang paling jujur dan setia dalam bercinta? Lelaki barangkali? Ya. Dia duduk di hadapan saya dan berkata dengan tegas. Tentu, lelaki. Tepat sekali, Nyonya. Lelaki. Lelaki? 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 Oh, maaf Tuan, maaf. Lelaki bisa jujur dan setia. Dari mana Tuan bisa bicara seperti itu? Sementara soal ini telah sampai begitu jauh, Tuan. Saya bisa mengatakan bahwa dari banyaknya pria yang saya kenal, suami sayalah yang terbaik. Saya mencintainya dengan hangat, dengan segenap jiwa saya. Ya, saya berikan kemudahan saya, Tuan. Kekayaan saya, kebahagiaan saya, hingga hidup saya, Tuan. Saya menyembah kepadanya bagaikan seorang kafir. Tapi apa yang terjadi? Lelaki ini mengkhianati saya dalam berbagai hal kemacam. Ya, ketika ia masih hidup, sering meninggalkan saya berbulan-bulan lamanya. Memikirkannya saja saya sudah ngeri. Lalu ketika ia telah mati, saya temukan sendiri di laci mejanya penuh dengan surat-surat cinta. Dia bercinta-cintaan di hadapan saya. Dia memperolok-olok saya, menghamburkan kekayaan saya. Tapi toh saya tetap jujur dan setia terhadapnya. Lebih daripada itu, Tuan, sekarang ia telah meninggal, dan saya tetap setia terhadapnya. Dan saya akan menggunakan baju ini, baju hitam ini hingga ke liang kubur saya, Tuan. Itu yang saya katakan kepadanya. Tapi menyesal. Sungguh menyesal. Saya menyesal sekali berkata itu kepadanya. Tuan Baitul Bilal, mayor laskar rakyat di zaman revolusi itu malah memperolok-olok saya. Ia berkata kepada saya bahwa, ya, cerita yang saya gunakan hanyalah meniru cerita Cinta Chandra Kirana. Sungguh menyebalkan ya ia. Saya tak kuat, saya marah ketika itu, tapi ia malah menagih hutangnya lagi kepada saya. Ia malah berkata ini dan itu. Saya katakan kepadanya bahwa 1 perak pun saya tak akan memberinya. Sungguh tak akan memberinya. Saya usir dia, tapi ia tetap saja diam di situ. Saya panggil Pak Darmo untuk mengantarkan Tuan Baitul Bilal itu pergi.
Tapi sayang Tuan Baitul Bilal itu malah tetap di situ saja, tak mempan oleh Pak Darmo. Saya panggil pelayan-pelayan saya yang lain, tapi menyesalnya lagi saya, pelayan-pelayan yang lain juga pergi. Mendadak pergi. Ketika itu ia malah bertingkah laku aneh, memperolok-olok saya hingga saya menangis merengek-rengek agar ia tetap pergi. Hanya itu alasan saya, agar ia pergi, tapi ia tak mau. Ketika saya menangis ini dan itu, ia malah berkata seperti ini terhadap saya. Nyonya, oh Nyonya, inilah saatnya untuk saya menghapus tahayu lama yang beranggapan bahwa lelakilah yang hanya bisa memuaskan. Ya, bila seorang wanita dan pria mempunyai persamaan, harusnya persamaan itu ada di berbagai hal, Nyonya. Emansipasi wanita. Nyonya, kau berkulang. Inilah saatnya, Nyonya. Inilah buktinya bahwa itu ada batasnya pula, Nyonya. Begitu, Tuan. Menyebalkannya ia bicara seperti itu. Beraninya berdiri di hadapan saya dan berkata, sungguh tak sopan. Oh Tuan, jadi Tuan bicara seperti itu. Maksud Tuan apa bicara seperti itu terhadap saya? Tuan mengajak bertengkar? Tuan mengajak berduel terhadap saya? Atau bagaimana? Baik. Segera, Nyonya. Segera. Oh, Tuan Baitul Bilal itu mengajak duel terhadap saya. Ya, dengan bahagia saya katakan kepadanya, saya akan menembus kepalanya. Saya langsung ambil 2 senapan angin terhadap. Saya datang dan berikan ia 1. Saya tak peduli Pak Darmo berlutut-lutut agar kami tidak melakukan hal konyol ini. Tapi saya tak peduli. Saya ingin agar Tuan Baitul Bilal itu pergi dari rumah saya. Bagaimanapun caranya. Ketika Pak Darmo pergi, saya katakan kepada Tuan Baitul Bilal, Tuan, dengan bahagia saya akan menembus kepala Tuan. Ya, tapi sebelum itu, ajarkan saya bagaimana cara menggunakan senapan angin ini. Karena saya tidak begitu mahir. Tuan, maukah Tuan mengajarkan saya? Ya, dengan bahagia ia mengajarkan saya bagaimana cara menggunakan senapan angin. Yang katanya, senapan angin ini tak lebih dari 12.000 harganya. Saya tak mengerti. Lalu ia ajarkan saya bagaimana cara menggunakan senapan angin ini. Bagaimana Tuan? Ya, tentu. Ketika saya diajarkan, saya anggap ini tak adil lagi. Sungguh tak wajar. Saya ajak ia agar bertempur di luar. Tapi ia tak mau. Ia katakan kepada saya bahwa ia takut. Sungguh aneh. Tak mungkin Tuan Baitul Bilal itu takut. Saya katakan kepadanya, bertanya dengan jelas. Tuan, mengapa Tuan tidak mau bertempur di luar? Perkataan Tuan tadi bohong.
Ayolah jawab Tuan, mengapa Tuan tidak mau bertempur di luar? Ya, saya masih bisa mengingatnya. Ia pergi, menyimpan senapan angin itu, dan kembali lagi kepada saya. Tak mau menatap, ia berkata, "Nyonya, saya Nyonya, saya menyukai Nyonya." Saya terkejut ketika itu. Saya spontan ketawa dan mengusirnya keluar. Saya katakan kepadanya bahwa saya membencinya. Ya, Tuan Baitul Bilal itu malah diam dan ia menatap saya. Ketika saya mendengar itu, senapan angin saya jatuhkan ke lantai. Saya tak kuat. Saya usir ia kembali. Ia malah berkata kepada saya, ia sungguh-sungguh. Saya usirnya ia kembali, tapi ia malah memuji-muji saya. Saya katakan kepadanya bahwa ia terus di sini dan memuji-muji saya akan menembus ulu dadanya dengan tembakan. Ya, tapi ia malah rela. Dengan bahagia, dengan rela ia menerima tembusan itu agar bisa terus bersama saya. Sungguh tak lucu. Saya katakan kepadanya dengan keras bahwa saya membencinya. Maka saya ingin ia pergi dari rumah saya. Ya. Tapi saya malah tidak rela. Sungguh tidak rela ketika ia pergi. Saya katakan kepadanya, "Tunggu dulu." Ia hentikan alangkahnya dan ia berkata, "Iya." Ketika itu hanya iya. "Oh tidak, Tuan boleh pergi. Sungguh Tuan boleh pergi. Tapi tunggu dulu." "Tidak, Tuan boleh pergi." "Mengapa tidak? Tinggal saja di sini." "Pergilah Tuan." "Oh Tuan harus tahu mengapa saya begini. Dan Tuan telah tahu marahnya saya bagaimana." Ketika itu, air mata meleleh ke pipi. Sungguh saya tak menyangka bahwa saya tidak serela itu. Tapi saya tidak bisa seperti ini. Saya katakan kepadanya bahwa saya membencinya. Sungguh membencinya. Lalu ia pergi dan mengatakan kepada saya, "Selamat tinggal." Ya, selamat tinggal. Itu katanya. "Ya, selamat tinggal, Tuan. Tidak mau di sini dulu?" "Tidak, Tuan, saya tidak berkata apa-apa." "Tuan boleh pergi." "Mengapa Tuan harus pergi?" "Tuan, pergilah. Sungguh pergilah Tuan." "Oh, Tuan seharusnya tidak mendekat seperti itu." "Tidak, Tuan. Tuan harusnya mendekat." "Oh, tidak. Oh, Tuan harusnya tidak mendekat seperti itu. Tuan, saya mohon." Oh, Tuan itu menarik tangan saya. Dan Tuan Bilal itu mencium tangan saya. Mulus rambutnya lembut sekali. Sungguh Tuan, saya benci dan saya Halo semuanya, makasih banyak aku ucapin sama kalian yang udah nonton video ini. Terus share ke teman-teman kalian. Semoga video ini membantu kalian dalam membuat sebuah monolog mungkin atau apapun itu. Dan semoga kalian suka. Sebenarnya video ini aku buat untuk memenuhi sebuah tugas UAS mata kuliah pemeranan 4. Dan semoga dosen aku suka. Salam kenal ya dari aku dan Mas Martopo.
Lalu ketika ia telah mati, saya temukan sendiri di laci mejanya penuh dengan surat-surat cinta.